Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis laporan keuangan data series. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Fatimah Zahra dengan NIM 2019-12-207. Yang kedua, Metayuni Damayanti dengan NIM 2019-12-208. Yang ketiga, Zumrotun dengan NIM 2019-12-161. Dan yang keempat, Muhammad Jovan Praitno dengan NIM 2019-12-167. Di sini kami akan menjelaskan apa itu analisis time precis dan forecasting. Pada bab sebelumnya kita membicarakan perbandingan cross sectional, dan pada bab ini membicarakan perbandingan time series, yaitu membandingkan angka-angka dengan data historis. Analisis time series, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Analisis juga perlu menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Selanjutnya kita lihat tabel berikut ini. Apakah ROA perusahaan mempunyai tren membaik? Kita lihat saja dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1989. ROA perusahaan dan ROA industri semakin tahun semakin membaik, dan ROA perusahaan semakin membaik daripada ROA industri. Bisa dilihat pada tahun 1981 bahwa ROA perusahaan lebih baik daripada ROA industri, dan tahun 1982 ROA perusahaan lebih baik daripada ROA industri. Selanjutnya ada beberapa perubahan struktural yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. Ada 3 pendekatan dalam analisis time series. Yang pertama, pendekatan ekonomi, yang kedua, pendekatan statistik, dan pendekatan visual. Beberapa komponen data series. Yang pertama, tren, siklus, musiman, ketidakteraturan, dan dalam beberapa situasi analisis ingin memecah data time series ke dalam 4 komponen tersebut. Di sini kami akan menjelaskan apa itu tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau tren turun. Diperlukan waktu jangka panjang sekitar 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Selanjutnya siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Yang selanjutnya ada musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman seperti disebutkan di muka. Yang pertama, karena peristiwa tertentu, misal karena peristiwa Lebaran dan Tahun Baru, dan karena cuaca, misal musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan, suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis data keuangan. Dalam analisis time series, perhatian terhadap data historis atau ex post sering digunakan untuk melihat pola-pola yang sistematik terhadap data tersebut. Dalam konteks analisis historis semacam itu, analisis mempunyai pilihan yang banyak terhadap faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi suatu periode dalam konteks analisis masa mendatang atau ex-date seperti forecasting. Selanjutnya, data penjualan mencerminkan 4 macam faktor. Yang pertama tren, yang kedua evolution, yang ketiga musiman, dan yang keempat ketidakteraturan. Dimisalkan, analis ingin menganalisis tren penjualan suatu perusahaan, maka akan lebih baik apabila pengaruh-pengaruh musiman, siklus, dan ketidakteraturan dihilangkan dari data.
Data yang dihasilkan merupakan data yang benar-benar mencerminkan tren penjualan perusahaan tersebut. Demikian juga kalau ingin menganalisis pengaruh musiman penjualan perusahaan, maka akan lebih baik apabila pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan dalam data penjualan dihilangkan, sehingga akan diperoleh data yang benar-benar mencerminkan pengaruh musiman perusahaan. Yang pertama, mengukur pengaruh tren. Tren suatu data bisa dilihat dengan beberapa cara. Yang pertama, menggambar dengan tangan, yaitu dengan cara menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Yang kedua, menggunakan model matematika, yaitu menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya. Yang kedua, tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa yang akan mendatang. Padahal beberapa situasi penjualan tumbuh merambat pada periode berikutnya. Yang ketiga, analisis siklus, dan yang keempat, analisis musiman. Selanjutnya kami akan menjelaskan metode peramalan atau forecasting method. Metode ramalan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beranggapan sistem kausal masa lalu ke masa depan. Ramalan jangka sempurna oleh karena tingkat keacakan. Ramalan lebih akurat untuk grup daripada individu, dan tingkat akurasi ramalan menurun sejalan dengan meningkatnya cakrawala waktu. Definisi peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan adalah tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Proses peramalan dilakukan pada level agregat. Bila data yang dimiliki adalah data item, maka perlu dilakukan agresi terlebih dahulu. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, persyaratan penggunaan metode kuantitatif. Yang pertama, tersedia informasi tentang masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik dan dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Selanjutnya, langkah-langkah peramalan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan. Yang kedua, plot data masa lalu. Yang ketiga, pilih metode-metode yang paling memenuhi tujuan peramalan dan sesuai dengan plot data. Yang keempat, hitung parameter fungsi peramalan untuk masing-masing metode. Yang kelima, hitung fitting error untuk semua metode yang dicoba. Yang keenam, pilih metode yang terbaik, yaitu metode yang memberikan error paling kecil. Yang ketujuh, ramalkan permintaan untuk periode mendatang dan lakukan verifikasi peramalan. Selanjutnya, metode peramalan keuangan. Yang pertama, mekanis dan non-mekanis. Model-model tersebut bukan saling menggantikan tetapi saling melengkapi. Pendekatan mekanis pada dasarnya menggunakan teknik-teknik yang lebih objektif seperti statistik, dan cara tersebut menggunakan metode yang sama untuk setiap forecast. Salah satu contoh cara mekanis tersebut adalah model regresi. Dengan cara non-mekanis, teknik yang digunakan biasanya relatif lebih bebas. Dalam pendekatan univariate, hanya satu variabel yang dilihat ketika analis melakukan perkiraan. Contoh pendekatan semacam ini yang mekanis adalah perkiraan dengan cara penghalusan eksponensial atau model-model rata-rata bergerak tertimbang. Dalam pendekatan multivariate, beberapa variabel dan interaksi antar variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam perkiraan data. Contoh model multivariate mekanis adalah model regresi berganda yang menggunakan beberapa variabel. Model ekonometris yang memperhitungkan hubungan secara stimulan persamaan-persamaan dalam suatu sistem. Yang pertama, metode penghalusan eksponensial. Kelebihannya karena kesederhanaannya dan data yang dibutuhkan tidak banyak. Yang kedua, perbandingan metode forecast yang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Berikut merupakan rumus cara menghitung return on investment. Selanjutnya, perhitungan rasio dengan cara return on equity. Selanjutnya, perhitungan menggunakan return on asset. Berikut merupakan interpretasi rasio profitabilitas yang sudah kami hitung sebelumnya, yang merupakan hasil ROI min 2,1%, ROE min 2,2%, dan ROA min 2,3%. Semoga pembahasan materi dari kelompok kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.